Tuhanlah kekuatan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindung. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi kita angkat pujian ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Singing. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan pujian bersama, ku kan terbang bersama Tuhan. Tangan bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan,
firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Janji-Mu Terang bagi jalan kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu ya Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, bersyukur bersama-sama kita boleh ada sebagaimana adanya kita di tempat ini. Puji nama Tuhan, ada beberapa teman-teman ya yang baru ya. Boleh berdiri supaya kami bisa mengenalnya. Ada dua. Saya melihatnya baru gitu. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak dan adik-adik ya, Tuhan berkati. Pendeta Edwin bersama dengan keluarga. Ini adalah bagian yang patut kami sampaikan bahwa puji nama Tuhan, Pak Agus Danu Miharja memberikan persembahan bunga bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada dua bunga di samping kanan kiri mimbar, ini adalah persembahan daripada Bapak Agus. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Lalu yang kedua, kita akan terus mendoakan secara khusus. Kalau kemarin adalah mertua Pak Bois dipanggil Tuhan, dan kemarin adalah kakak iparnya dipanggil Tuhan, Bapak Saul Humbas, dan hari ini akan dimakamkan. Kita akan terus doakan supaya diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan minggu ini adalah minggu yang terakhir bagi Vide ya, bekerja di Taman Safari. Minggu depan akan ke Jakarta dan melanjutkan kuliah S2. Kiranya Tuhan terus memberkati untuk mencapai impian dan cita-citanya. Puji nama Tuhan bagi kita semua. Kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita. Jangan lupa bahwa embun pagi safari masih terus berlangsung dari jam 5 pagi pada hari Sabtu. Silahkan kita bergabung bersama-sama. Kemarin hampir sekitar ada 16 atau 17 mau berdoa bersama-sama pada jam 5 pagi. Mari kita terlibat bersama-sama untuk berdoa. Bukan saja bagi diri kita tetapi juga bagi teman-teman yang juga membutuhkan. Kita akan terus mendoakannya. Demikianlah dari SPBF. Pak Tony, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan untuk pada kita semua untuk mengambil saat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan karena selama seminggu ini kita sudah dipelihara Tuhan. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini. Mungkin berat untuk kita lewati, tapi sampai saat ini kita duduk dan kita memuji Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami selama seminggu ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati semua apa yang kami kerjakan. Dan hari ini aku duduk di sini untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya,
Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita puji Dia dalam kemegahannya, dalam kemuliaannya. Kita angkat pujian bersama, ku nyanyi haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam segala kelemahan kami. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami miliki. Kita katakan sama-sama. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan sama sekali lagi, Bapakku datang menyembah-Mu ya Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita angkat pujian sekali lagi. Bapa, kami datang menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Katakan sama-sama. Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Di sini ku percayakan ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau bersama kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu saat ini dalam segala kelemahan kami ya Tuhan. Dan kami mengakui bahwa Engkau Allah yang perkasa, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan hingga sampai saat ini ya Tuhan kami ada. Itu karena kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Selama seminggu ini Engkau sudah memberkati kami dalam banyak hal. Baik yang kami nikmati, baik yang kami kerjakan, keluar kami, kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mengagungkan nama-Mu, karena hanyalah Engkau yang layak dipuji dan disembah di tempat ini. Ampuni kami Tuhan segenap umat-Mu, layakkan kami ya Tuhan untuk memuji Engkau, untuk membawa setiap korban syukur kami kepada-Mu. Biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Berkati semua yang mengambil bagian, pemain musik, membawa pujian, singer, menyambut tamu, dan terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji nama-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih, saya senang sekali melihat kita semua duduk di sini. Dalam segala pergumulan kita, dalam seminggu ini kita mungkin banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, tidak menyenangkan. Tapi saat ini kita ada, Tuhan mampukan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kita mengimani lagu ini dan kita katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah ya Tuhan segalanya dalam hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kita serukan sama-sama dengan iman kita. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita akan punya sekali lagi, saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin ya Tuhan. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali katakan mengasihimu ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biarlah pujian ini senantiasa menjadi iman kita, bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya dalam hidup kita. Kerajaannya, kebenarannya, keselamatan yang daripada Tuhan adalah menjadi milik kita. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Kita mengangkat pujian tema kita pada bulan ini. Kita sudah memperingati hari Paskah beberapa minggu yang lalu. Oleh karena itu kita hidup sampai saat ini. Walaupun jiwa kita masih ada sampai saat ini dan jiwa kita akan mati nanti, kita punya alasan untuk kita hidup. Karena Kristus sudah bangkit daripada kematian. Kita mengimani hal itu. Iman kita yang menyelamatkan kita kepada Kristus. Kita angkat pujian bersama-sama. Engkau alasannya Tuhan kami hidup sampai saat ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
selama ku hidup. Dengan iman kita angkat pujiannya sekali lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Bawa hidup kita kepada Tuhan, katakan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku, katakan, Engkau alasanku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini yang terambil dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahan-Mu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Khotbah disampaikan oleh gembala sidang. Kita siapkan hati kita dengan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu
buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Kita pujian selagi. Ku ada sebab anugerah. Saya mau jemaah untuk berdiri bersama-sama. Ada Sebab anugerahmu ku ada, karena kasihmu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Angkat suaramu, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Di saat kami tidak setia, Engkau tetap Allah yang setia. Di saat kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak baik, Engkau mengampuni dan mengasihani kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan oleh-Mu. Kami boleh bersyukur oleh karena Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kasih setia-Mu. Sehingga sebagaimana adanya kami ada di tempat ini, kami boleh dapat terus merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, berkata-katalah, biarlah pesan yang Engkau sampaikan menjadi kekuatan bagi kami untuk bertindak dan melanjutkan kehidupan kami dengan seturut akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Patut bersyukur bahwa hari ini adalah minggu yang ketiga. Kita boleh bersama-sama merenungkan tentang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di balik sebuah kemenangan Tuhan, Tuhan mau bagi kita bersama-sama untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ketika kita bersama-sama merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, ada banyak perkara yang tentunya bisa dapat kita nikmati sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita pada awal karirnya. Dan Necker adalah seorang pemahat dari Prancis. Dia terkenal karena karyanya yang menampilkan Ariadne dan dewi-dewi Yunani lainnya. Suatu kali ia terdorong untuk mencurahkan segenap energi dan waktunya untuk menghasilkan sebuah adikarya. Jadi ia bertekad untuk mengukir sosok Kristus. 2 kali usahanya gagal sebelum akhirnya berhasil menatah patung Kristus secara prima.
Karyanya begitu elok dan agung, sehingga setiap orang yang memandangnya tak ayal begitu mengagumi dan mencintainya. Suatu kali ia menerima undangan dari Napoleon. "Datanglah ke Paris," kata Napoleon. "Tolong ukirkan bagi saya patung Venus untuk ditempatkan di Louvre." Tetapi Dannecker menolak. Jawabannya hanya sederhana namun telak. "Tuan, tangan yang pernah memahat Kristus ini tak akan dapat lagi menatah Dewi Kafir." Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, cerita ini memberikan sebuah makna, sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Next. Apa yang sedang kita ukir dalam kehidupan kita saat ini? Ketika kita mencoba sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang sedang kita warnai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Apakah sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita atau sesuatu yang justru mencemarkan nama Kristus? Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita bisa merenungkan buah kemuliaan Kristus, buah seperti apa yang akan kita hasilkan, akan kita nyatakan sebagai orang-orang yang percaya di mana Yesus Kristus yang telah menang dari kematian. Kita patut mensyukuri dan apa yang dapat kita buktikan sebagai buah yang bisa kita hasilkan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan. Ada 3 perkara yang harus nampak. Bagaimana buah kemuliaan Kristus itu memancar dalam kehidupan kita. Perkara yang pertama adalah memandang Kristus sebagai keuntungan dalam iman. Perkara yang kedua, menghargai Kristus dengan memberitakan Injil. Yang ketiga, menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan. Mari kita bersama-sama mencoba melihat bagian yang pertama. Perkara yang pertama, bagaimana buah kemuliaan Kristus itu nampak dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah memandang Kristus sebagai keuntungan dalam iman. Saudara, ketika kita melihat di dalam ayat ke-20 dan 21 di sini dikatakan, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Rasa-rasanya ini menjadi bagian yang sangat-sangat menderita di dalam perjalanan Rasul Paulus ketika dia sedang menghadapi ajal, ketika dia ada di dalam kesendirian, ada di dalam penjara di kota Filipi. Ketika dia sedang mencoba merenungkan apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Kemudian dia mencoba untuk menikmati betapa dahsyatnya karya Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya ketika dia menyampaikan secara khusus kepada jemaat yang ada di Filipi, di tengah-tengah situasi dan keberadaan yang sangat sulit yang dihadapi oleh Rasul Paulus dengan penderitaan yang begitu hebat dan luar biasa, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya dia tetap memandang Kristus sebagai keuntungan di dalam iman. Ini adalah bagian daripada sebuah keteladanan sikap iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada seorang misi. Seorang misi ini berasal dari Belanda. Ketika dia sedang menuju ke Indonesia pada misi pertama untuk memberitakan Injil di tanah Toraja. Kalau saudara kenal namanya Van der Loosdrecht, dia adalah seorang misionaris dari Belanda menuju ke tanah Toraja. Dia menempuh waktu yang sangat lama sekali. Dia dari Rotterdam naik kereta api menuju Italia, lalu menumpang kapal, lalu sampai ke Sri Lanka, dan akhirnya sampai ke Indonesia atau di pelabuhan Batavia pada waktu itu. Lalu Van der Loosdrecht
akhirnya tiba di Tanah Toraja pada 10 November 1913. Dia mendirikan sekolah sending. Ada banyak anak-anak yang berkumpul, ada banyak anak-anak yang sekolah di situ, mendirikan beberapa sekolah sending yang ada. Sampai sekitar 900 murid yang sudah ada dan diajar. Van der Lourdes ini kemudian mencoba untuk menyampaikan Injil dengan pendekatan-pendekatan yang luar biasa kepada suku-suku di Toraja. Dia bisa diterima, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, suatu ketika dia ingin mencoba mengunjungi salah satu daerah di Tanah Toraja, yaitu di daerah yang bernama Nanggala. Namun di tengah perjalanan dia mengubah tujuannya ke daerah lainnya, yakni Bori, untuk melihat apakah ada perkembangan sekolah sending yang ada di sana. Ternyata setelah ada di sana, dia ditombak. Lalu akhirnya dia meninggal. Saudara sekalian, ada sebuah kerinduan yang luar biasa dari Van der Lourdes ini, saudara sekalian. Kerinduan untuk menyampaikan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menjadi satu bagian yang sangat penting di tengah-tengah keberadaan situasi yang mungkin sangat sulit yang sedang kita hadapi. Mungkin kita merasa dengan berbagai hal yang terjadi atas kehidupan kita, lebih baik kalau saya mati. Lebih baik kalau saya sudah selesai saja di dunia ini daripada hidup. Namun firman Tuhan hari ini memberikan sebuah penegasan bagi kita bersama-sama. Jangan pernah khawatir dengan kelangsungan hidupmu. Seperti apa yang terjadi, yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia menyadari bahwa hidupnya sangat berarti. Ada sesuatu yang memang harus dikerjakan di dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak akan pernah khawatir atas hidupnya, apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Yang penting saudara sekalian, ketika bicara sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan Kristus nyata dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Memberikan sebuah perjalanan iman yang luar biasa, apapun situasi dan keadaan, baik hidup saya ataupun mati saya, adalah bagian yang sangat penting adalah Kristus. Sebuah keuntungan, kebahagiaan yang sangat-sangat membanggakan. Bukan oleh karena hukum Taurat, bukan oleh karena adat istiadat Yahudi yang diikutinya, tetapi oleh karena dia mengenal Kristus. Itu oleh karena Kristus yang ada di dalam hidupnya, akhirnya hidupnya bukan oleh karena dirinya sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupnya, yang memberikan sebuah kekuatan di saat menghadapi berbagai situasi tantangan yang sulit sekalipun. Rasul Paulus memandang Kristus sebagai kebanggaan, keuntungan, sukacita di dalam iman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Kristus menjadi fokus dalam kehidupan, sehingga jikapun mati, kematianku tetap memuliakan Kristus, dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Ada banyak persoalan tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi. Tetapi apakah kita tetap memandang Kristus sebagai kebahagiaan di dalam iman kita? Kalaupun aku mati, aku bersama dengan Kristus. Kalaupun aku hidup, biarlah aku bisa menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saudara sekalian. Kita bisa melihat di dalam ayat ke-22 dan 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sejatinya Rasul Paulus ingin bersama-sama dengan Kristus. Ketika dia menghadap kepada Kristus, segala sesuatunya sudah selesai. Tetapi saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-24 ini dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ada sebuah kerinduan
Bukan hanya Rasul Paulus yang bisa memantapkan pancaran kemuliaan Kristus. Ketika buah kemuliaan itu ada di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada pemberitaan Injil, ada doa-doa yang dinaikkan, ada perkunjungan-perkunjungan, ada pesan-pesan yang disampaikan yang begitu berarti bagi orang-orang yang mendengarnya, bagi orang-orang yang mengunjunginya dan dikunjunginya. Tetapi hal ini menjadi bagian yang sangat penting ketika Rasul Paulus menyampaikan, aku lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia karena kamu adalah bagian yang sangat penting, yang sangat istimewa, supaya ketika Rasul Paulus melihat kamu, dia bisa melihat kemajuan pertumbuhan imanmu di dunia ini. Bagaimana pengabdianmu kepada Kristus. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Bukan hanya berdiam diri, bukan hanya pasif. Ada sesuatu yang aktif, yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan supaya kita menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita hasilkan? Adalah bagaimana supaya setiap orang mendengar tentang Kristus hidup. Saudara sekalian, dikatakan jika Tuhan kita tidak ingin dilecehkan, maka kita harus bisa menghargai Kristus dengan pemberitaan firman, dengan perkataan dan perbuatan. Kristus dihargai karena konsisten dengan pemberitaan dan pelaksana pemberitaan. Artinya apa, saudara sekalian? Apa yang ada di dalam pikiran Paulus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, itu adalah bagian yang sama. Memang mungkin itu sesuatu yang sangat sulit. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit, penjara, sengsara yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap memiliki sebuah tekad, bagiku bekerja memberi buah. Bukan hanya sekedar pesan yang tidak dikerjakan dan dilaksanakan. Tetapi pesan yang juga dikerjakan dan dilaksanakan oleh Rasul Paulus. Penghargaan kita kepada Kristus semestinya terjadi melalui pemberitaan kita tentang berita Injil yang dihidupi di dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, berita firman Kristus itu seharusnya hidup di dalam kehidupan kita. Dan berita firman Kristus itu seharusnya memancar keluar menjadi buah pekerjaan yang kita kerjakan dengan segiat-giatnya, sekuat tenaga kita. Bagaimana kita bisa menampakkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita melalui pemberitaan kita, melalui pesan kita, melalui apa yang kita katakan kepada orang lain. Adalah bagian yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita dinilai oleh orang lain. Apakah kita adalah orang-orang yang mengucapkan perkataan Kristus sehingga mereka mengenal Kristus melalui perkataan kita, penghargaan kita kepada Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah perkara yang kedua. Lalu kita bersama-sama melihat perkara yang ketiga, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Ini tadi yang saya katakan, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-24 tadi. Tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia karena kamu. Saudara sekalian, jemaat yang ada di Filipi menjadi jemaat yang sangat penting. Karena Rasul Paulus ingin menyaksikan, melihat sebuah proses pertumbuhan, kedewasaan rohani yang ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Ketika kita bersama-sama melihat ayat ke-26 ini, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Rasul Paulus menjadi sebuah kebanggaan terhadap jemaat yang ada di Filipi. Lalu dia rindu supaya jemaat yang ada di Filipi ini benar-benar memiliki sebuah kemegahan. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, kemegahan itu berarti ada sebuah sukacita yang sangat luar biasa.
sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Sebuah kemuliaan yang nyata, yang nampak, yang bisa dilihat oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di dalamnya. Sebuah kebanggaan ketika setiap jemaat Tuhan memiliki sebuah kemuliaan, memiliki sebuah kebahagiaan, memiliki sebuah kebanggaan, memiliki sebuah sukacita yang sangat besar karena Kristus Yesus hidup di dalam kehidupan jemaat yang ada, sehingga semakin hari mereka semakin mencintai Tuhan, sehingga semakin hari mereka semakin mencintai pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Rasul Paulus ingin supaya ketika Rasul Paulus kembali melihat, menyaksikan jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus melihat ada hal yang baik yang terus bertumbuh dan bertambah dalam jemaat itu. Menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan adalah bagian yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Di saat kita mengalami sebuah kemenangan karena Kristus menang, Paskah pada 2 minggu yang lalu, Tuhan ingin kita kembali melihat panggilan kita, tetapi juga Tuhan ingin melihat apakah kita menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan kita. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Tuhan kita mau semua yang ada di tempat ini mengerjakan panggilan pelayanan sebagai pribadi-pribadi yang sudah dihidupi oleh Kristus. Diwarnai oleh firman Kristus yang hidup, yang memancar keluar dan menghasilkan buah kemuliaan yang baik. Kebanggaan sebagai murid Kristus adalah ketika kita semua tetap berada di dalam Kristus. Tidak melenceng, tidak keluar dari Kristus apapun yang terjadi. Maju dan bersukacita di dalam iman kepada Kristus berdampak dalam pelayanan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita masih banyak membutuhkan pelayanan. WL masih perlu, singer masih perlu, pemain musik masih perlu. Sekarang drumnya tinggal 1, siapa yang bisa drum? Tinggal Bang Dery saja. Betul Mas Yu? Bang Putra sudah kembali ke Cilacap. WL kehilangan 1, Kakak Vidi. Tapi nanti akan balik lagi kok ya. Untuk ambil bagian pelayanan lagi ya. Sudah mandok, sudah sekian jam, berarti tetap nanti akan ke sini. Walaupun 1 bulan sekali, jangan setahun sekali ya. Saudara sekalian, kembali menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan. Sebuah keakraban, keagungan, kemegahan, kebanggaan, kesukacitaan kita semua dapat terjadi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita menyadari ada banyak tantangan-tantangan di saat kita melayani Tuhan. Kuasa-kuasa iblis tidak suka kita melayani dengan baik, dan kuasa-kuasa si jahat tidak mau kita melayani dengan amat sangat baik, bahkan memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Kuasa-kuasa si jahat bisa memakai apa saja, siapa saja, metode apa saja untuk menghancurkan supaya kita tidak mau melayani Tuhan, supaya kita tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau bagi kita bersama-sama. Ketika kita memandang fokus kepada Kristus, Kristus hidup di dalam kehidupan kita, firman-Nya hidup dan memancar keluar, maka apa yang terjadi dalam hidup kita, semestinya keakraban, keagungan, kemegahan, kebanggaan, kesukacitaan kita semua dapat terjadi. Walaupun mungkin menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Mari kita bersama-sama melihat di dalam diri kita, seberapa besar buah kemuliaan Kristus sudah kita pancarkan melalui pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan di mana saudara beribadah. Mari kita perefleksian kita di dalam diri kita. Bagaimana kehidupan kita selama ini dalam menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Mari kita renungkan, apakah selama ini kita baik-baik saja dalam kehidupan kita? Sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, atau justru membuat Tuhan dipermalukan melalui pemberitaan kita atau sikap kita, baik dalam kehidupan pribadi atau di dalam pelayanan kita, atau mungkin juga bisa terjadi di tengah-tengah pekerjaan kita.
Apakah dalam pelayanan kita ini Tuhan dibanggakan? Atau justru ketika kita melayani kita mau supaya saya dibanggakan dan dipuji oleh orang? Karena kita hebat. Karena kita lebih daripada yang lain. Misi hidup orang percaya adalah menghasilkan buah yang memancarkan Kristus. Mari kita lihat apakah kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menghasilkan buah yang memancarkan Kristus. Prioritaskan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini dalam kebersamaan, supaya orang-orang lain melihat Kristus hidup terpancar melalui pribadi saudara, bahkan melalui Safari Park Baptist Fellowship. Memandang Kristus sebagai keuntungan dalam iman, menghargai Kristus dengan memberitakan Injil, menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan, menjadi kunci bagi kita. Ambil, berdoa, siapkan diri, dan lakukan ketiga perkara ini dalam hidup saudara. Maka saudara akan menghasilkan buah kemuliaan Kristus yang disaksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan renungkan pujian kita. Apa yang terutama di dalam hidup kita? Biar ini boleh menjadi pujian respon kita. Pujian panggilan kita. Sebagai satu langkah untuk menyerahkan diri. Inilah Tuhan, komitmen saya. Yang terutama adalah meninggikan nama-Mu. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan, pujian respon kami ini menjadi pujian penyerahan hidup kami. Di tengah-tengah situasi keberadaan yang sulit yang harus kami lewati dan kami hadapi, biarkanlah kami terus tetap dapat belajar untuk menghasilkan buah kemuliaan Kristus. Di tengah-tengah tantangan situasi yang sulit, biarlah kami boleh belajar untuk memandang Kristus sebagai keuntungan iman kami.
Kami boleh menghargai Engkau dengan setiap perkataan kami adalah perkataan Injil yang keluar. Yang dapat mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kami untuk melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh belajar supaya kami tetap dapat menempatkan Kristus sebagai prioritas pelayanan kami. Karena Engkau mati buat kami. Engkau hidup dan bangkit buat kami. Engkau kembali ke surga menyediakan tempat buat kami. Dan biarlah ketika kami ada di dunia ini kami boleh mencintai pekerjaan-Mu. Berikan hati yang rela untuk Engkau pakai. Mengabdikan hidup di dalam pelayanan kami kepada Engkau. Berkat-Mu limpahkan atas kami semua yang sudah mendengar. Dan biarlah kami boleh dapat mengubah diri dan hidup kami. Menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang baik. Yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas sahabat-sahabat kami yang terus Engkau tempatkan di tempat ini. Berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk terus mencintai Engkau dan mencintai pekerjaan-Mu. Hari ini kami terus juga boleh berdoa untuk bangsa kami yang Engkau memberkati. Pulihkan kondisi negeri kami di tengah-tengah COVID-19. Dampak-dampak yang terjadi, Engkau akan pulihkan dari Sabang sampai Merauke. Bencana yang ada di NTT, Tuhan berkati supaya Engkau juga pulihkan. Bahkan bencana-bencana di tempat yang lain. Vaksin boleh dapat dilaksanakan. Sehingga semua masyarakat Indonesia boleh dapat mendapatkan vaksin yang ada. Umat Baptis Indonesia Tuhan yang memberkati. Gereja-gereja baptis, pendeta-pendeta baptis, pemimpin-pemimpin baptis, jemaat baptis. Supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman. Walaupun mungkin ada banyak kesulitan yang terjadi pada masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan secara khusus Taman Safari Indonesia. Kiranya Engkau terus memberkati, Engkau terus menopang dan menolong Pak M1, M2, M3, bahkan juga dengan pimpinan-pimpinan yang lain bersama dengan seluruh karyawan. Dalam satu kesatuan yang utuh bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawab yang baik dalam pekerjaannya, menghasilkan sesuatu yang boleh dapat disaksikan oleh pengunjung dengan baik. Dijauhkan segala rancangan kecelakaan, disediakan dan dicukupkan. Baik itu di tempat ini, bahkan di tempat-tempat yang lain, mungkin ada di Prigen, ada di Bali, ada di Bangka, ada di Jakarta, ada di Batang, Tegal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami percayakan dalam tangan Tuhan, mitra kebersamaan, GBC yang ada di Pulau Mas, Tuhan terus memberkati gembala, seluruh pemimpin gereja dalam pengembang tubuhan pekerjaan Tuhan. Jika ada di Jonggol, Kelapa Gading, TLCC, Godang Dia, Tegal, Bangka, Talu Susua, Kemang, Bogor, Tuhan yang menopang dan menolong. Bahkan tempat-tempat yang sedang dirintis, dimanapun, apakah itu di Pati, apakah itu di Surabaya dan di tempat-tempat yang lain. Tuhan memberkati. Pergumulan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan juga memberkati. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik, pasangan hidup Tuhan berikan yang terbaik, kesehatan, dijauhkan daripada COVID-19 dan kematian. Bahkan beban-beban hidup apapun Tuhan, nyatakan yang baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas karya Tuhan. Kami menyerahkan Vidi dalam tangan Tuhan ketika mengakhiri pekerjaannya di TSI dalam minggu ini. Melanjutkan kuliah S2, Tuhan yang menopang menolong yang terbaik Tuhan siapkan bagi dia. Masa depannya. Dengan hal-hal yang besar yang Tuhan taruh di dalam pundaknya. Demikian juga kami menyerahkan kiranya keluarga besar Pak Boys. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan yang sejati ketika kakak iparnya Bapak Saul Humbas. Tuhan panggil dan hari ini dimakamkan. Semuanya biarlah Tuhan yang dimuliakan. Bersyukur atas teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini ada Pak Antonius pada tanggal 15 dan Afri pada tanggal 18. Tuhan yang memberkati. Apapun yang diimpikan dan cita-citakan, biarlah tercapai karena kemurahan Tuhan. Terima kasih bagi kami yang sudah hadir. Berkat-Mu limpahkan atas kami apapun beban-beban hidup kami. Terima kasih yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan juga yang menopang, menolong dan memberkati mereka. Dan saat kami memberikannya, pada kesempatan pagi hari ini, kiranya tangan-tangan yang terulur, Engkau yang maha tahu, Engkau juga akan memberkati kami dengan berkat-berkat berkelimpahan.
dijauhkan dari belalang-belalang pelahap, diberkati terus supaya kami boleh menjadi berkat. Dan pada akhirnya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami di tengah-tengah aktivitas yang kami lakukan, baik itu sebagai suami, istri, orang tua, anak, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pelajar, bahkan sebagai apapun Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Kiranya ketika kami pulang, berkat-Mu limpahkan atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saudara diberkati dan saudara menjadi berkat. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.